Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير وأصلح لنا شأن كله ولا تقلنا إلى أنفسنا وإلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa nakhussu khususan Syekh Ahmad Ibnu Atha'illahi Sakandari Al-Arif Billah qaddasallahu sirrah wa nawwara darihah wa fadha alaina min barakatihi wa ulumih wa ila masyayikhina wa limuallimina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala, kita lanjutkan nomor 12 halaman 24 akhir atau awal 25. Qala ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'al qalbu syai'un, tidak ada yang lebih memberi manfaat kepada qalbu, sesuatu apapun itu, mislu uzlatin, yang sama dengan uzlah. Enggak ada yang bisa menyamai uzlah untuk bermanfaat kepada qalbu. Tidak ada sesuatu yang bisa menolong qalbu, bisa menyamai manfaatnya uzlah. Yadkhulu biha maidana fikratin, uzlah yang membuat orang masuk ke dalam medan fikir atau tafakur. Ini pembahasan yang agak mendalam ya Bu ya. Jadi mungkin agak jarang kita dengar. Udah sangat sufi ini mah. Udah ajaran jadi wali gitu. Enggak apa-apa, siapa tahu nanti ibu-ibu bisa jadi wali. Bukan wali murid, wali Allah, benar-benar jadi wali Allah. Jadi kalau mau membuat hati kita benar-benar fokus zikir gitu ya, membuat hati kita, mengkondisikan kalbu kita jadi benar-benar ahli zikir ya. Zikir yang benar-benar ingat Allah, enggak diganggu oleh pikiran-pikiran yang lain gitu. Maka kita harus sesekali beruzlah, karena uzlah lah yang bisa membantu kondisi qalbu kita bisa fokus ke Allah. Kita ini manusia biasa yang awam lah, masih ibadahnya belum banyak, ilmunya juga masih cetek banget ya. Biasa-biasa aja, bahkan kita masih sangat kurang ibadah dan zikir kita. Maka kita masih belum mampu untuk zikir fokus, zikir yang
Zikir yang benar-benar fokus ke Allah itu jarang. Kita belum bisa khusyuk, benar-benar khusyuk saat ibadah. Entah itu sujud, syukur, atau sujud dalam sholat, atau saat ruku. Kita kan masih suka sujud nggak ingat Allah gitu. Masih suka sholat tapi bukan ingat Allah saat kita sholat. Kita masih sering ingat dunia saat sholat. Padahal kalau wali, jangankan saat sholat, di luar sholat pun yang diingat tuh Allah. Nah kalau kita kan sebaliknya, jangankan saat sholat, jangankan saat di luar sholat, saat sholat pun masih nggak ingat Allah. Jadi kebalikan. Kalau para wali, orang yang dekat dengan Allah, jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun yang diingat tuh Allah, apalagi saat sholat. Nah kita jangankan di luar sholat, saat sholat pun yang diingat bukan Allah. Artinya kita masih berat, masih belum ingat Allah, belum bisa fokus saat zikir. Kenapa gitu? Karena kita jarang beruzlah. Nah, apa itu uzlah? Uzlah itu tafakkur sejenak gitu. Melupakan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Jadi kita fokus sejenak, fokus ke Allah. Kalau para wali-wali dulu, para kiai, para wali, para ulama, itu uzlahnya di luar rumah, entah di masjid, di gua, di tempat-tempat sepi, ya kayak Rasulullah. Rasulullah itu sebelum menerima wahyu, sebelum jadi Rasul, itu ahli uzlah, yang kita kenal dengan bersemedi. Rasulullah itu bertahannuts, bersemedi di gua Hira. Itu tempat uzlahnya Nabi. Jadi beliau meninggalkan semua kesibukan duniawi, meninggalkan masyarakat yang membuat kita capek gitu. Masyarakat itu kan membuat kita capek. Kita itu lebih, jangan salah ya Bu, kita itu dalam keseharian itu lebih sering disibukkan oleh media. Jadi saat baca media, waduh ini begini, waduh, suka capek karena memikirkan berita-berita. Padahal berita itu juga nggak jelas, dan juga kita kadang-kadang berita itu nggak ada manfaatnya ke kita, nggak ada hubungannya sama kita, tapi kita ikut mikirin. Kita dibikin heboh oleh media. Nah kalau orang uzlah itu coba sesekali nggak lihat media lah. Sesekali kita nggak lihat media, ya fokus ke Allah saja. Kalau nggak bisa menyediakan waktu untuk bertafakur, untuk bertahannuts, ya minimal sebelum sholat atau setelah sholat. Jadi setelah sholat disisakan waktu ya 5 menit gitu, untuk tafakur, atau sebelum tidur, atau saat sholat gitu. Tapi kalau bisa sih di luar sholat ya, karena kalau di dalam sholat justru kalau orang nggak terbiasa ingat Allah, nggak terbiasa fokus ke Allah di luar sholat, maka dia nggak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang kalau nggak latihan khusyuk, nggak latihan khusyuk di luar sholat, maka dia nggak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Jadi khusyuk itu harus dilatih di luar sholat. Kapan? Ya saat ada waktu, saat misalnya ibu habis sholat duha, atau kalau bangun malam sebelum subuh habis sholat witir, coba dilatih sesekali tafakur, ambil tasbih, habis baca Quran tuh berdiam diri aja, merenungkan dosa-dosa masa lalu, pemberian Allah. Jadi bayangkan saat itu Allah sedang datang ya, menemui kita di akhir malam, atau habis sholat fardu tuh jangan langsung bubar, jangan langsung berdiri, coba sisakan waktu untuk tafakur. Nikmat Bu, tafakur itu bisa membuat kita jadi semangat hidup, karena ternyata
dalam tafakur itu kita merasakan karunia Allah, nikmat Allah yang begitu banyak gitu. Orang stres itu karena merasa nggak dibantu Allah, merasa aduh kayaknya nggak ada lagi pertolongan Allah. Jadi orang stres itu punya kesalahan fatal, yaitu menganggap hidupnya tidak akan dapat pertolongan lagi. Yang membuat kita semangat menjalani hidup itu karena yakin akan ditolong oleh Allah. Wah. Kalau kita yakin Allah pasti nolong, kita kan jadi semangat tuh. Kita jadi semangat lagi memasak, semangat lagi merapikan rumah, semangat lagi ngantar anak ke sekolah. Karena kita membayangkan masa depannya, dia masa depan yang cerah. Ibu kalau semangat pasti karena mengingat masa-masa yang indah. Wah, anak saya nanti kalau sudah besar, kalau berhasil jangan dia begini, saya akan dimanjakan gitu. Jadi semangat. Kalau kita ngantar anak ke sekolah atau mau bayaran tapi aduh habis nih uang belanjaan, padahal udah ditabung kan berbulan-bulan nabung, tahu-tahu harus bayar sekolah. Itu orang kalau nggak membayangkan prestasi anaknya, dia akan berat itu bayar sekolah itu. Bisa adu aja pokoknya. Aduh capek-capek nabung kok malah. Tapi kalau kita membayangkan anak ini nanti akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Anak saya kalau sudah berhasil, saya akan bahagia. Itu jadi semangat. Enggak terbebani itu bayar sekolah. Karena dia membayangkan prestasi, membayangkan kebahagiaan. Nah, Allah itu setiap saat memberikan kebahagiaan ke kita. Ngasih setiap hari kan kita sehat kan? Itu pemberian Allah. Setiap hari kalau kita bangun, kita bangun pagi, kok kita bisa bergerak gitu. Alhamdulillah kaki kita masih bisa berjalan ke tempat kerja misalnya, masih bisa ngantar anak, masih bisa jalan, masih bisa bikin sarapan. Itu kan karunia Allah. Nah, karunia itu harus disyukuri supaya kita jadi semangat. Tapi kalau kita nggak membayangkan nikmat itu, seolah-olah hidup kita itu penuh penderitaan. Nah, itu yang bikin stres. Jadi stres, senang itu kita sendiri yang bikin, bukan nikmat Allah, bukan Allah yang membuat kita bahagia, kita sendiri. Allah sudah memberikan jalannya. Jadi kalau disingkat, setiap orang itu berhak bahagia. Setiap orang itu sudah diberikan jalan kebahagiaan oleh Allah gitu. Cuman kita sendiri yang nggak paham, nggak ngerti kalau itu jalan kebahagiaan yang Allah berikan. Apa jalan kebahagiaan itu? Kita diberi terus fasilitas oleh Allah. Kebahagiaan, tiap hari bisa ngirup udara. Bayangin kalau kita nggak bisa nafas, satu menit aja gitu nggak bisa bernafas. Misalnya jantung kita di stop oleh Allah 1 menit, kuat nggak bernafas 1 menit? Tapi kan nggak, Allah udah puluhan tahun kita hidup dikasih terus itu kan nikmat yang mestinya kita bahagia dengan itu. Kita bisa makan, bisa minum. Coba bayangin Bu, ada orang sakit nggak bisa makan, nggak bisa minum, seminggu aja. Seminggu nggak makan, nggak minum, diimpus aja. Pas hari ke-8 tiba-tiba dia bisa makan, bahagia nggak orang itu? Bahagia kan? Coba, berarti orang bisa makan, bisa minum itu bahagia. Nah, kenapa kita yang tiap hari bisa makan, bisa minum, kok nggak bahagia gitu? Apa nunggu di stop dulu seminggu? Jadi ya Allah, kita itu manusia begitu, dikasih penyakit dulu, baru bisa merasakan nikmatnya kesehatan itu. Padahal mestinya kita, makanya ngaji kayak gini, itu supaya kita tahu, oh nikmat itu terus menerus kita nikmati. Kita tetap harus bersyukur, bangun pagi kok bisa bergerak gitu. Kalau ada orang yang stroke-nya misalnya 2 hari, 3 hari nggak bisa bergerak, tiba-tiba di hari ketiga dia bisa bergerak, bahagia kan? Waduh, alhamdulillah saya bisa bergerak. Nah, selama ini bisa gerak, kenapa nggak senang? Kenapa nggak bahagia? Kenapa nunggu harus stroke dulu? Stroke baru bisa gerak, baru bahagia gitu. Kenapa kalau nggak stroke, kenapa nggak bisa membahagiakan diri? Nah, ngaji itu gitu. Kita harus bisa bahagia walaupun kita nggak diberi sakit terlebih dahulu gitu. Nah, karena kalau orang diberi sakit, tuh mau tidak mau dia harus
mampu merasakan nikmat itu. Kalau orang sehat biasanya lalai itu dari nikmat-nikmat itu. Nah, supaya nggak lalai ya kita ngaji kayak gini. Jadi walaupun kita nggak sakit tetap merasakan alhamdulillah saya bisa sehat gitu. Jadi kalau ibu tafakur, alhamdulillah saya punya anak gitu. Banyak loh orang yang nggak punya anak pengen banget bayar miliaran jutaan ke luar negeri kemana gitu supaya punya anak. Bayang. Ada yang matanya nggak bisa melihat, harus ngeluarin miliaran supaya bisa melihat. Kita tiap hari bisa melihat, kenapa nggak bersyukur gitu? Nah, karena nggak dilatih. Gitu. Makanya latihan zikir tafakur tuh kayak gitu. Jadi kita merasakan nikmat yang begitu banyak, nggak nunggu harus sakit dulu, nggak. Yang penting tafakur aja. Jadi tafakur tuh tujuannya menyadarkan kita yang selama ini kita nggak ngeh. Gitu. Nikmat yang terus Allah berikan, ya kita menikmati aja, nggak pernah. Coba pernah nggak ibu misalnya mau jalan ke rumah dari keluar sampai di rumah, alhamdulillah saya bisa sampai ke rumah. Jalan kaki atau mau berangkat alhamdulillah hari ini saya sehat. Kita kan jarang bersyukur kayak gitu. Syukurnya kalau hampir kecelakaan tiba-tiba nggak jadi alhamdulillah. Tapi kalau nggak hampir kecelakaan nggak bersyukur. Ya Allah. Nah itu tujuannya zikir tafakur tuh kayak gitu supaya kita sadar terhadap nikmat Allah yang terus menerus yang tidak pernah henti. Yang kalau kita nggak tafakur kita nggak sadar. Maka kita harus punya waktu untuk bertafakur tuh. Makanya di sini nomor 12 disebutkan, tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berpikir. Tafakur itu ya gitu, mengingat nikmat Allah, keagungan Allah, masya Allah, ini dunia ini kok bisa begini, bisa ada udaranya, ada mataharinya, malam hari ada gelap, harinya ada karunia Allah. Jadi kita jadi nyaman hidupnya, merasa dekat dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang tidak baik bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak terbakar oleh peltikan apinya, maka terkena bau busuknya. Jadi teman itu kayak ya tukang pandai besi dan penjual parfum. Kalau kita berteman sama tukang besi, ya kita bau besi, bau bakaran. Tapi kita kalau berkawan ke penjual parfum, ya kita ikut wangi. Makanya memilih komunitas, memilih kawan, itu kita harus ingat-ingat. Ini kawan berteman sama ibu-ibu ini membuat saya dekat dengan Allah enggak? Menyadarkan kita enggak? Coba. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, hai putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu teman atau sahabat, dan tiap teman tidak membantumu untuk berbuat taat atau berbakti kepadaku, maka ia adalah musuhmu. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, kalau kamu punya teman itu enggak membuat kamu makin berbakti kepadaku, kata Allah, itu bukan teman, itu musuh. Ya, kalau teman yang membuat kita lalai dari Allah, itu musuh. Demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Hai Daud, mengapa engkau menyendiri? Kata Nabi Daud, aku menyendiri dari makhluk untuk mendekatkan diri kepadamu. Maka Allah berfirman, hai Daud, waspadalah selalu, pilihlah untukmu kawan-kawan atau teman-teman yang baik, dan tiap kawan yang tidak membantumu untuk berbakti kepadaku, kata Allah, maka ia adalah musuhmu dan akan menyebabkan keras hatimu serta jauh dariku. Tuh. Jadi kalau apapun yang membuat kita jauh dari Allah, itu adalah musuh. Walaupun suami sendiri. Bapak punya, ibu punya suami kok nggak pernah nyuruh sholat, nggak pernah mendukung saat kita ibadah gitu, malah menghalang-halangi kita dari ibadah. Hati-hati, itu bisa-bisa jadi musuh. Aduh.
Tapi kalau punya cucu tiba-tiba membuat kita telat ngaji mah itu nggak apa-apa itu. Bahagia ibu ya, punya cucu ya. Jadi dengan punya anak, punya cucu kita jadi ingat Allah. Ya Allah, Maha Kuasa Allah yang menciptakan manusia gitu. Manusia lucu. Nabi Isa alaihi salam bersabda. Nah, kata Nabi Isa, jangan berkawan pada orang-orang yang mati. Ini nasihat Yesus, Bu. Jadi kita itu orang Islam kadang-kadang harus mengikuti Yesus. Maksudnya Nabi Isa ya. Bukan Tuhan Yesus, tapi Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Jangan berkawan kepada orang-orang yang telah mati. Ada nggak orang yang berkawan sama orang mati? Ibu ada temannya orang yang sudah mati? Maksudnya sudah mati masih berkawan gitu. Tapi kata Nabi Isa, jangan berkawan kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Niscaya mati hatimu. Nanti hatimu ikut mati. Jangan berkawan kalau orang itu sudah mati. Ketika ditanya siapakah orang-orang yang mati itu, wahai Nabi Isa, apa kata beliau? Orang mati itu mereka yang rakus terhadap dunia. Dia dipikirin dunia aja. Jadi sholatnya nomor sekian. Yang penting itu nyari dunia, nyari duit, biar kaya raya, biar ya punya dunia aja yang dipikirannya. Kata Nabi Isa itu orang mati. Jangan berkawan sama orang kayak gitu. Nanti hatimu akan mati, ikut mati. Jadi terlalu sibuk dengan dunia, mencari dunia. Kalau tujuannya ibadah itu bagus. Saya berulang kali sampaikan, termasuk ke bapak-bapak, nyari nafkah itu perintah Allah. Jadi ibu kalau punya usaha kerja yang menghasilkan itu ibadah. Karena Allah yang memerintahkan. Coba Bu, sampai ayat tentang hari Jumat itu didouble oleh Allah. Perintahnya saat hari Jumat itu dua. Satu, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Perintah pertama, fas'au ila dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Segeralah kamu datang untuk mengingat Allah, tinggalkan perniagaanmu, tinggalkan rapatmu, tinggalkan kegiatan aktivitas duniamu. Tinggalkan semua. Tentu ini ada pengecualian. Kalau ibu sebagai dokter misalnya, orang ini mau mati, ada pasien mau mati. Kalau ditinggalkan sholat Jumat, dia bisa mati. Maka ibu tidak wajib sholat Jumat. Andai kata ibu bapak-bapak. Kalau ada bapak-bapak, dokter, dan ada pasien yang membutuhkan tenaganya. Kalau dia tinggalkan untuk sholat Jumat, pasien ini bisa mati, nggak ada dokter yang lain, maka dia nggak wajib. Lebih wajib dia menolong pasien itu daripada sholat Jumat. Jadi tetap ada pengecualian. Ada pernah bapak-bapak nanya, Pak Ustadz, saya ini bertugas, kadang-kadang hari Jumat nggak boleh meninggalkan tugas. Udah azan Jumat saya masih harus jaga misalnya. Nggak bisa meninggal tugas itu, nggak boleh. Apa saya boleh meninggalkan sholat Jumat? Ya boleh. Kalau pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Bahkan yang musafir sekalipun, padahal musafir kan bisa aja kan ibu, misalnya lagi perjalanan, bapak-bapak itu perjalanan jauh, kan bisa aja mampir sholat Jumat. Itu diberi keringanan oleh Allah. Kalau nggak sempat sholat Jumat, sholat duhur saja. Jadi tetap ada pengecualian. Jadi kata Allah, kalau hari Jumat udah azan berkumandang, tinggalkan seluruh aktivitas duniawi kalian dan segeralah ingat Allah. Artinya datang ke masjid untuk sholat Jumat. Itu perintah pertama, tinggalkan jual beli. Nah perintah kedua, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau sholat Jumatnya sudah kelar, fantashiru, bubar. Jangan di masjid ngobrol aja. Bubar fil ardi, kemana saja, bertebaranlah kalian di muka bumi.
Wabtagu min fadlillah. Carilah rezeki sebagai karunia Allah. Jadi perintah untuk datang ke masjid dan perintah untuk kembali ke pekerjaan setelah sholat Jumat itu dua-duanya perintah Allah. Jadi kalau ada kaum muslimin, terutama bapak-bapak ya, datang ke masjid untuk sholat Jumat, itu untuk ibadah. Setelah sholat pulang ke tempat kerjanya, itu juga ibadah. Karena sama-sama diperintahkan oleh Allah. Jadi kita ngaji kayak gini jangan cinta dunia, bukan jangan kerja ya, bukan jangan bukan. Jangan sampai hati kita yang dipikir itu adalah kehidupan duniawi melulu. Walaupun kita tetap harus berusaha, tetap harus bekerja, tapi hati kita tetap yang diingat itu Allah. Tetap kita berharap karunia Allah. Jadi kalau kita kerja, yang kita harap itu pemberian Allah, karunia Allah, rizki Allah, bukan hasil kerja kita. Karena hasil kerja kita kan terbatas. Tapi karunia Allah tidak terbatas. Ini prinsip ya, ibu kalau punya usaha, punya kerja, harus punya prinsip, yaitu kita saat kerja terbatas. Tenaga kita nyari nafkah itu terbatas. Tapi karunia Allah tidak terbatas. Maka kalau kerja, ya kerja aja dan minta dimudahkan oleh Allah. Karena kalau Allah mudahkan rezeki, ya rezeki mengalir aja. Jadi jangan berkawan kepada orang yang mati. Siapa yang sudah mati wahai Nabi Isa? Orang yang rakus sama dunia itu orang mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman, keyakinan. Jadi Nabi nggak takut terhadap umatnya berbuat syirik atau tidak takut umatnya nanti murtad, enggak. Yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah tidak yakin terhadap Allah sehingga dia bisa dibolak-balikan oleh dunia. Jadi dia sibuk mikirin dunia, enggak yakin terhadap rezeki yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak loh Bu ya. Orang kerja sesibuk apapun, kalau dia punya keyakinan ke Allah, itu nyaman saja. Enggak akan, coba, bahayanya orang nyari rezeki kalau enggak yakin ke Allah, itu lebih sibuk mikirin apa yang harus saya lakukan, gimana supaya naik pangkat, gimana. Jadi yang dipikiran itu nambah terus, gimana supaya nambah terus. Nah itu akan menyibukkan dia dari Allah. Tapi kalau orang yang yakin ke Allah, punya keyakinan terhadap rezeki, dia kerja nyaman saja. Apa yang menjadi tugas dia akan kerjakan sebaik mungkin. Karena dia yakin tujuan saya adalah melaksanakan kewajiban saya, tugas saya. Tugas saya sebagai karyawan apa? Ya datang tepat waktu. Jadi dia fokus kepada tugas dia. Karena dia yakin rezeki mah ada yang ngatur. Karena kalau sibuk mikirin rezekinya, nah itu nanti yang dipikirkan gimana supaya nambah terus, gimana supaya naik pangkat terus. Nah itu bikin melelahkan. Singkatnya gini, orang kalau nggak punya keyakinan yang kuat mencari nafkah, yang dipikirin itu nafkah yang belum datang. Jadi kalau dia gajinya 5 juta, yang dipikirin itu 7 juta, 10 juta gitu. Ya nggak? Jadi ibu kalau nggak kuat keyakinannya terhadap Allah, itu yang dipikirin lebihnya. Jadi kalau gaji suaminya 6 juta, 7 juta, yang dipikirin tuh 8 juta. Kapan jadi suami saya 8? Kapan suami saya penghasilannya 15 juta? Jadi yang dipikirin gimana nambahnya terus. Ini orang kayak gini nggak akan bahagia. Dijamin nggak akan bahagia. Karena yang dipikirin yang nggak terjadi. Giliran suaminya naik gajinya 10 juta, dipikirin 15. Nanti ada penghasilan suaminya 15, yang dipikirin 20. Nggak akan tenang nih. Nggak akan tenang. Karena yang dipikirin yang nggak ada terus. Tapi kalau kita yakin ke Allah, justru yang kita pikirkan adalah rizki yang ada. Udah, bahagia itu di situ ya. Ibu kalau memikirkan, mengenang-enang itu, mengingat-ingat nikmat yang ada, itu jadi tenang. Demi Allah pasti tenang, bahagia. Tapi kalau dipikirin yang belum kesampaian, nah itu yang bikin stres.
Ibu, kita punya motor, yang dipikirin mobil, stres pasti. Kapan ya saya punya mobil mewah? Punya mobil biasa, pengen mobil mewah. Punya mobil satu, pengen dua, nggak akan tenang tuh. Karena yang dipikirin yang nggak ada. Giliran yang nggak ada itu ada, yang nggak ada yang baru lagi dipikirin. Punya rumah satu, mikirin dua. Punya dua, mikirin tiga, nggak akan tenang. Jadi konsepnya cuman itu. Kita harus punya keyakinan Allah yang membagi rizki, dan rizki yang diberikan ke kita itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Yang ada sekarang, Bu, Ibu, yang kita makan, yang kita tempati tidur, ada kipas angin, ada AC, ada kasur, ada kursi duduk, ada lantai, ada air untuk mandi. Itu aja semuanya itu kan belum tentu kita mampu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masih mau nambah lagi beban yang baru. Ya, itu konsep-konsep kebahagiaannya. Nabi Isa alaihissalam berkata, berbahagialah orang yang perkataannya zikir, diamnya fikir, pandangannya adalah perhatian. Perhatian maksudnya yang dia lihat tuh dia perhatikan gitu. Ya Allah menciptakan daun. Coba ada nggak manusia yang bisa bikin daun kayak gitu? Paling kalau bikin daun palsu kan beda kan. Nggak ada orang yang bisa bikin daun kayak daun ciptaan Allah gitu. Bikin pohon, nggak ada manusia bikin pohon tuh nggak bisa. Paling nanam, tetap Allah yang menumbuhkan. Nggak ada kan? Coba bikin pohon aja nggak ada. Daun kayak gitu. Ada saraf-sarafnya daun itu kan ada itu urat-uratnya gitu, sampai coba kalau kita buka buah-buahan, jeruk gitu, kandungannya nggak ada orang bisa bikin jeruk sama dengan ciptaan Allah. Bikin buah salak, coba salak itu dibuka kulitnya kok rapi banget tuh salak tuh ya, kulitnya tuh sampai berlapis-lapis kayak gitu. Dibuka lagi ada kulitnya yang tipis banget di dalam gitu, tipis banget ya, nanti digosok-gosok baru bisa terkelupas gitu. Ciptaan Allah. Jadi orang yang berbahagialah orang yang perkataannya zikir. Jadi kalau bicara itu bunyinya zikir. Kalau dia diamnya adalah berpikir, tafakur. Pandangannya apapun yang dia lihat, dia perhatikan kekuasaan Allah terhadap yang dia lihat. Jadi kalau pernah kita bahas dulu ya, lihat awan, yang dipikirkan itu pencipta awan. Lihat laut, bukan lautnya yang dipikirin, tapi Allahnya yang menciptakan laut. Nah, itu mata wali kayak gitu, Bu. Ngelihat suami itu bukan gantengnya, bukan hidungnya, bukan matanya yang diperhatiin, tapi ya Allah, ini kok Allah menciptakan suami lucu-lucu kayak gini. Ya, kalau suaminya galak, ya Allah kok luar biasa Allah menciptakan suami bisa galak begini. Kok bisa bunyi, bisa ngomong gitu, bisa berpikir. Kok bisa punya kasih sayang gitu. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi hari kemudian sesudah mati. Di orang yang sempurna akalnya, yang lebih dipikirkan tuh hari setelah mati. Cerdas. Ibu bangun rumah, nyari pekerjaan untuk anak, yang dipikirkan itu untuk hari ini atau untuk hari besok. Hari esok kan. Ini kalau ada orang yang dipikirin hari ini aja, nggak dipikirin hari besoknya, nah itu kan orang bodoh. Jadi nggak mau sekolah, ngapain sekolah? Ya hari ini mah nggak perlu sekolah, hari ini yang penting masak, saya udah makan hari ini. Nggak perlu. Untuk makan hari ini loh Bu ya. Butuh sekolah nggak? Nggak perlu. Sekolah kan masih 20 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi orang sekolah itu orang cerdas karena memikirkan masa yang lebih panjang, bukan hari ini dan besok aja. Tapi orang-orang gila yang nggak normal itu di pinggir jalan, orang gila kan nggak memikirkan hari depannya. Jadi memikirkan hari depan itu ciri orang yang berakal. Pikirin gimana besok makan apa,
Nanti 20 tahun lagi kayak gimana. Itu orang cerdas kayak gitu. Apalagi kalau yang dipikirkan hari yang lebih panjang, yaitu hari akhirat. Jadi kalau ada orang memikirkan hari tuanya, nah itu orang cerdas. Ada orang yang memikirkan hari lebih panjang lagi setelah mati, orang yang lebih cerdas lagi. Nah, tinggal kita milih. Orang bodoh itu memikirkan hari ini aja. Hari ini, bulan ini, minggu ini. Tapi kalau memikirkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu hari tuanya, itu berarti hari orang cerdas. Jadi memikirkan hari yang lebih lama lagi, lebih panjang, yaitu hari yang abadi di akhirat, orang yang lebih cerdas. Nah, tinggal kita milih yang mana, orang cerdas saja atau lebih cerdas. Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam. Nah ini ilmu-ilmu wali bu ya, ilmu berat, tapi nggak apa-apa, kita baca aja. Kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam. Jadi kalau ingin memperoleh kebaikan yang hakiki ya benar-benar kebaikan, dan dengan itu tercapai derajat wali. Nah, jadi kalau pengen jadi wali, 4 ini lakukan 4 hal. Ibu pengen jadi wali kan? Biasanya yang ngaji sama saya itu ingin jadi wali. Walaupun saya bukan wali. Jadi ada empat macam kata Imam Sahal At-Tustari. Kalau ingin memperoleh kebaikan yang sempurna atau derajat kewalian, 1, nggak enak banget sih benar. 1, lapar. Udah nggak enak, awalnya aja udah nggak enak. 1, lapar. Apa maksudnya lapar bu? Lapar itu nggak kenyang. Artinya nggak rakus. Jadi lapar di sini bukan berarti nggak boleh makan yang kenyang, bukan. Lapar itu artinya jangan rakus. Jadi menerima apapun yang Allah beri. Jadi nggak memikirkan yang lebih. Qanaah istilah lainnya ya. Jadi ya sering-sering berpuasa. Ya hidup apa adanya. Jadi kalau ibu pengen bahagia, hidup apa adanya. Yang Allah berikan, nikmati yang Allah berikan. Kalau memikirkan yang Allah belum beri, ibu akan stres. Semua beban karena kita memikirkan yang gak ada. Dan itu kesalahan kita sendiri. Allah gak nyuruh memikirkan yang gak ada itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu itu yang diingat-ingat kata Allah. Nah, kita kan kebalik, yang ada nggak pernah diingat-ingat, yang belum ada yang diingat terus. Kapan Allah ngasih ini, kapan? Padahal nikmat yang ada itu banyak sekali. Tapi lalai dari kita abai dari semua itu. Jadi 1, lapar ya, jangan rakus. Rasulullah itu kan apapun yang diminta Allah ngasih. Pengen mobil berapa saja Allah ngasih. Pengen istana berapa Allah ngasih. Itu saja Rasulullah masih mengganjal perutnya dengan batu. Kayak apa itu? Syukurnya Nabi. Sampai begitu. Padahal kalau pengen kenyang kan tinggal doa, ya Allah kirimkan makanan ya Allah. Allah pasti ngasih. Pengen kenyang ya Allah. Tapi Nabi tetap ngasih contoh, sesekali perutnya diganjal batu. Kita kan belum pernah kan ganjal batu perut kita. Padahal Nabi ditawarin, ya Muhammad kalau kamu mau, ini gunung Uhud tak jadiin emas. Fa'abah. Tapi Nabi nolak. Jadi Nabi itu ditawarin sama Allah, mau gak kaya raya, punya emas kayak gunung. Nabi gak mau. Coba kalau kita, ada malam-malam ada malaikat datang, Ibu mau gak rumahnya saya jadikan emas? Mau gak kira-kira?
rumahnya jadi emas gitu. Colek-colek terus ya sama tetangga ya. Lama-lama habis gitu. Begitu qanaahnya Nabi. Karena kalau kita mikirkan yang nggak ada itu yang nggak ada habisnya. Jadi satu, lapar, artinya jaga perut, jangan rakus. Dua, diam. Ini nggak enak semua ini. Lapar, diam. Diam itu berat loh Bu. Padahal ngomong itu kan butuh tenaga ya. Bicara itu kan membutuhkan energi. Tapi lebih berat mana? Bicara atau diam? Kenapa Bu? Kan yang butuh energi bicara. Tapi kenapa yang lebih berat itu diam? Karena hawa nafsu itu selalu menyuruh kita untuk ngomong terus. Jadi mengendalikan bicara, jangan banyak bicara. Kalau nggak penting ya. Tapi kalau ibu-ibu sih, katanya ibu-ibu itu sehari harus menghabiskan berapa kosakata? 12.000. Sehari ibu-ibu harus menghabiskan 12.000 kosakata. Kalau bapak kan 4.000 katanya. Itu normalnya. Tapi ini kan kalau mau jadi wali ya jangan banyak ngomong. Karena banyak bicara, lisan itu Bu, ini jendela hati. Jadi kayak ruangan ini habis dipel misalnya, dibersihin sama Pak Cucu. Kalau mau bertahan bersih, ini lubang-lubang ini harus ditutup. Karena kalau dipel, disapu, tapi angin kencang, jendela terbuka ya sama saja. Nanti kotoran tetap masuk. Qalbu walaupun zikir terus, istighfar terus, tapi ini nggak ditutup ini, maka dia tetap akan kotor. Jadi yang mengotori hati itu 3. 1, mulut. Mulut nih kalau ngomongin kotor mulu, ngomongnya jorok, itu ciri orang yang hatinya kotor. Jadi ibu kalau pengen tahu orang ini hatinya bersih apa enggak, dengerin aja omongannya itu. Karena omongan ini jendela hati. Kalau ada itu ungkapan di kitabnya Imam Al-Ghazali, kullu ina'in yandahu bima fihi. Semua bejana, teko lah kalau bahasa kita. Teko itu hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam teko. Kalau isinya susu keluar susu, nggak mungkin isinya susu keluar kopi kan nggak mungkin. Jadi tempat itu kan kalau botol hanya mengeluarkan isi. Nah sama, qalbu hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam qalbu. Jadi yang kalau keluarnya ucapan-ucapan jorok, kotor, itu cirinya hati kotor. Jadi jendela yang bisa ngotori qalbu, 1 mulut, 2 mata. Ibu kalau ngelihat yang jorok mulu, yang nggak benar lah, yang melihat tuh yang nggak syar'i, yang nggak dibolehkan sama syariah, nanti hatinya akan ikut kotor. Tiap hari nonton ya orang berantem terus, orang demo ditonton terus, orang berkelahi terus, nanti hatinya juga akan ikut keras, kepengen berkelahi itu, berantem juga. Tapi kalau yang dilihat tuh kajian, baca Quran, itu akan bersih. Jadi mata bisa mengotori hati, lisan. Nah yang ketiga telinga. Telinga juga kalau kita dengerin perkataan misalnya aib, yang didengar itu gosipin orang gosip kita nguping, itu lama-lama kita akan membenci orang itu. Coba, ada teman ibu, menurut ibu teman itu baik, terus ada teman yang lain datang ngomongin tentang dia, tentang buruknya. Ibu tuh nggak gini loh, saya kemarin bantuin dia, tahu-tahu dia lupa diri, nggak pernah ingat saya lagi. Emang orangnya kayak gitu. Nah, kita yang awalnya senang ke dia, itu kan mulai berpikir juga, orangnya kok gitu ya. Nanti kalau ibu suatu hari nanti besok ketemu orang tadi, orang yang digosipin
Itu kan udah nggak nyaman tuh. Karena sudah mendengarkan aibnya. Bahayanya dengar aib. Jadi, ibu dengerin aib itu bahaya loh. Bisa, coba orang bisa berantem kan biasanya. Kebanyakan orang berantem. Itu kan gara-gara ada orang ketiga membuka aib. Sehingga dia nggak nyaman lagi kepada orang. Dan kita sering mengalami itu. Betapa sering kita mendapat informasi tentang aibnya orang lain dari orang lain. Nah itu yang disebut namam dalam bahasa Quran itu. Namim. Orang yang suka namimah. Jadi namimah itu kemana-mana bawa aib orang. Nah walaupun ibu nggak sengaja, maksudnya bukan untuk mengadu orang, tapi kalau kita membuka aibnya, orang jadi nggak senang ke dia. Oh iya emang orangnya gitu sih, coba. Ya kan mulai nggak simpati lagi. Yang akhirnya kita senang sama teman kita yang satu. Gara-gara ada yang buka aibnya, kita jadi nggak. Bahayanya telinga. Makanya telinga ini harus dijaga, Bu. Kalau ibu dengerin tentang aib orang, jangan didengerin, ditinggalkan. Makanya media gosip itu ada bahayanya itu. Kita kan tiap hari nonton gosip. Padahal itu bisa ngotorin hati. Tapi kalau yang bagus-bagus ya nggak apa-apa. Karena semua orang itu punya kekurangan. Jangan sampai kita beralasan. Dia kan orangnya memang begitu. Nggak apa-apa kan kita bongkar. Kan orangnya memang begitu. Gini Bu, masalahnya kita juga punya aib. Dan kalau aib kita dibongkar kita nggak suka. Nah setiap orang itu sama. Jadi kalau kita nggak senang diperlakukan begitu, orang lain juga sama. Maka kata para ulama, jangan perlakukan orang lain yang kamu nggak suka diperlakukan seperti itu. Karena setiap orang rumusnya akan sama. Jadi satu lapar, nih kebaikan yang berat nih kalau mau jadi wali, kalau mau jadi orang yang dekat dengan Allah, satu jangan suka kekenyangan, jangan rakus, jadi lapar, diam. Maksudnya diam tuh bisa mengontrol omongan. Kalau nggak penting ya nggak usah ngomong. Yang ketiga menyendiri. Menyendiri itu sesekali fokus ke Allah. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan orang ya, sesekali banyak bertafakur. Dan yang keempat, nah ini yang paling berat malah, bangun malam, bukan pipis ya, bangun malam untuk sujud, atau paling tidak sebelum subuh sudah bangun. Udah segitu dulu. Ini makin kesana udah makin berat-berat ini kajiannya nih ya. Jadi kalau ngaji yang berat-berat kayak gini, misalnya kita harus fokus ke Allah saat zikir, itu jangan sampai membuat kita merasa minder, sehingga minder itu membuat kita nggak semangat ke Allah. Misalnya gini Bu, ya ya ibu baca, kita harus lapar, diam, menyendiri, bangun malam. Ya Allah ini bukan gue banget. Ini kok berat banget sih. Jadi orang Islam kok sampai segini beratnya. Bukan. Ini kalau ibu mau derajatnya naik gitu. Jadi hidup itu sama. Konsep dunia akhirat itu sama. Makin berat itu makin tinggi fadilahnya. Jadi makin susah kerjanya, itu makin berat gajinya, makin besar gajinya. Ya kayak jadi pemain bola yang terkenal gitu. Itu kan permainannya, latihannya kan nggak main-main. Susah. Di sekolahnya juga yang profesor itu kan berat-berat. Jadi makin berat perjuangannya, nanti makin tinggi fadilahnya di sana. Kalau mau yang biasa-biasa, ya sholatnya biasa-biasa saja. Jadi jangan sampai kita jadi minder, ya Allah kayaknya saya nggak mungkin. Nah kalau kita bilang nggak mungkin meraih ini, itu kan berarti menganggap
Allah tidak mampu menolong kita. Jadi selain kita harus berusaha, untuk masuk surga itu nggak mudah loh. Kita harus begini, kita harus jalankan itu. Tapi kita juga harus camkan satu hal, bahwa kalau Allah yang nolong, seberat apapun bisa terjadi. Jadi kalau baca ya masuk surga harus begini, harus begini. Tapi kalau Allah yang membuka jalan ke surga, bisa. Jadi walaupun sholat kita pas-pasan, kita kan sudah bahas di nomor yang dulu-dulu ya, nggak tahu nomor berapa itu. Kita jangan merasa nggak mungkin meraih itu karena beratnya, karena sedikitnya amal kita. Jadi kalau sholat kita sedikit, sedekah kita sedikit, keimanan kita nggak kuat, jangan merasa kayaknya nggak mungkin Allah memberikan surga, kayaknya nggak mungkin Allah memberikan kebahagiaan. Karena pemberian Allah itu nggak harus sesuai apa yang kita lakukan. Allah bisa melebihi itu. Allah bisa memberikan lebih dari yang kita lakukan. Jadi kita tetap harus optimis gitu, Bu. Jangan ngaji gini jadi pesimis. Aduh, kayaknya berat banget ya. Nggak mungkin lah. Kayaknya model saya ini nggak mungkin. Jangan. Karena Allah bisa memberi kemudahan kepada hambanya yang dikehendaki. Siapa saja. Kita kan masih ingat cerita Nabi. Ada orang masuk surga, padahal selama hidupnya dia melacur. Iya, Bu. Masih pernah dengar kan? Nabi loh yang cerita, ada pelacur. Pelacur itu belum sholat loh. Belum tobat, maksudnya belum solehah itu. Udah ditakdirkan masuk surga. Hanya karena menolong anjing, coba. Jadi Allah itu bisa mengapresiasi sekecil apapun amal hambanya. Jadi kita jangan pesimis. Waduh, ini kok berat banget, jangan. Karena bisa jadi amal kita sedikit, tapi Allah memberikan apresiasi yang besar itu. Allah mensyukuri amal kita, Allah membalas karena ketulusan kita. Maka pentingnya kita tulus dalam beramal walaupun kecil. Karena Allah bisa lebih menghargai yang kecil daripada amal bangun sekolah, bangun panti asuhan, bangun masjid, tapi dimuat di media mana, di foto, disebar jadi viral. Oh, ada ibu-ibu marinir bangun rumah sakit, jadi viral, jadi bangga. Itu malah nggak ada pahalanya. Mending yang masuk ke kotak amal yang 2.000, 3.000 itu kalau Ramadan ya, Bu ya. Kalau Ramadan kan yang masuk kotak amal kan 2.000 kan, 2.000, 3.000. Itu jangan dipandang remeh. Bisa jadi itu yang dihargai Allah. Kan ada ulama besar dulu, Bu. Ada ulama besar meninggal. Ulama besar loh ini, Bu. Kiai besar gitu. Meninggal. Nah, setelah meninggal ada muridnya mimpi. Muridnya ini nanya, "Ya Syekh, Anda kan wali, ulama besar. Syekh atau Kiai di sana menikmati surga apa aja gitu. Apa aja yang didapatkan di sana?" Kata Kiai itu ulama besar itu, "Saya nggak dapat apa-apa selain hanya satu, yaitu pahala ketika saya membiarkan seekor lalat minum di tempat tinta saya waktu saya nulis." Jadi ketika dia nulis ada lalat gitu, minum, dibiarin. Itu jadi sedekah dan itu yang diterima oleh Allah. Jadi karangan yang berjilid-jilid itu nggak ada pahalanya. Maksudnya nggak ada, karena keikhlasannya. Jadi ceramah kemana-mana itu malah nggak ada nilainya, Bu. Bikin kitab banyak, pondok santrinya sekian banyaknya, itu malah nggak ada nilainya. Yang dinilai oleh Allah malah waktu membiarkan lalat minum. Coba. Jadi kita jangan bangga dengan amal yang baik karena belum tentu bernilai di sisi Allah. Dan jangan meremehkan amal yang kecil karena bisa jadi itu yang dilihat oleh Allah. Karena tergantung keikhlasan kita. Jadi ngasih makan anak itu jangan diremehkan tuh. Bisa jadi itu pahala yang mulia, bisa jadi itu mengalahkan pahala sholat kita. Momong cucu misalnya. Ya itu ya. Jadi kita tetap semangat. Jangan sampai ngaji tasawuf supaya hati kita bersih itu malah membuat kita minder. Kita tetap harus semangat ya.
walaupun berat, walaupun harus menahan lidah, harus menahan nafsu kita supaya enggak rakus terhadap dunia, harus bangun malam misalnya, harus banyak tafakur, banyak zikir. Itu tetap harus kita lakoni, kita usahakan. Tapi tetap kita harus yakin bahwa Allah bisa memberikan karunia kepada hambanya siapapun yang dia kehendaki. Mudah-mudahan yang dikehendaki itu kita gitu. Jadi masuk surga itu mahal, tapi Allah bisa memasukkan surga kepada hambanya yang dikehendaki. Nah mudah-mudahan yang dikehendaki masuk surga itu kita. Amin. Udah segitu ngajinya dulu. Mudah-mudahan ibu jadi semangat ya, semangat ngurus suaminya, semangat ngurus anaknya, semangat kerjanya, membantu suami. Apa saja yang kita lakukan kita tetap harus semangat, karena itu ibadah semua. Mengurus anak yang masuk sekolah, ngantar, dijemput, perginya diantar, pulangnya dijemput, kan repot banget. Tapi itu ibadah semua, karena memudahkan anak-anak kita semua. Harus berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami dan anak. Insya Allah semuanya diterimalah sebagai amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.